Halo, kembali lagi dengan saya Nurjani. Video kali ini saya ingin membahas tentang Q&A Apache tidak mau running ya di aplikasi SAM. Sebenarnya ada beberapa problem sih. Saya akan coba tampilkan di sini. Yang pertama itu adalah port 80 sudah digunakan. Apa itu port 80? Port 80 adalah port default yang digunakan untuk server lokal di komputer kita ya, atau di server kita. Mungkin buat teman-teman yang baru belajar, mungkin ini masih awam, tapi nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Jadi web server di komputer kita adalah lokal kita ataupun di server kita. Secara default itu bisa kita akses dengan cara ketik localhost ya, seperti ini. Oke, localhost. Oke, ketika kita tidak mencantumkan tanda seperti ini artinya aplikasi ini berjalan di port 80. Oke, di sini saya coba bandingkan ya. Oke, localhost. Oke. Ya. Oke, di sini ya, teman-teman. Sini saya coba bandingkan di sini untuk localhost yang pertama itu tidak menggunakan port. Sedangkan yang kedua saya tunjukkan di sini menggunakan port, yaitu 2016 ya. Setelah titik 2 ini adalah port ya. Port yang digunakan untuk menjalankan aplikasi di web server kita. Oke, itu adalah port. Ini adalah port 80. Saya jelaskan bahwa port 80 sudah digunakan. Yang kedua itu adalah port 443 sudah digunakan atau diblok antivirus. Ini biasa terjadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman install antivirus atau aplikasi lain yang ternyata memblok port 443 di server lokal teman-teman, itu dia tidak akan bisa di start Apache-nya. Yang ketiga itu adalah upgrade versi PHP. Ini yang sering banget ditanyakan ya, bahkan di channel saya itu. Ini kalau saya lihat banyak sekali ya teman-teman yang bertanya, sudah upgrade versi PHP tapi masih belum bisa juga gitu. Nih di sini boleh dilihat, di sini komentar terbaru tuh ada banyak sekali ya yang berhubungan dengan Apache tidak mau running start setelah update versi PHP ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, baik. Makanya di sini saya akan coba bahas ke teman-teman yang mungkin masih ada problem dengan SAM yang tidak Apache yang tidak mau start di aplikasi SAM. Ini saya stop dulu. Ya. Pertama saya akan coba analogikan apa yang terjadi kalau misalkan port 80 itu sudah terpakai ya, seperti yang tadi saya contohkan. Sini gitu. Di sini ada listen ya. Di sini listen ini saya coba edit 80. Kemudian kita klik start di sini. Ya, kira-kira akan resultnya seperti ini teman-teman ya. Error Apache shutdown unexpectedly ya. Oke. Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat dari sini, dari Apache error log ya. Tapi saya kasih tahu cara simpelnya. Teman-teman bisa buka cmd dulu, setelah command prompt. Selanjutnya teman-teman harus akses file httpd.exe. Nah, ini perlu teman-teman garis bawahi ya, perlu digaris bawahi bahwa file tersebut ya, file tersebut itu ada di mana ya. Nah, sebenarnya file tersebut kalau teman-teman menginstal aplikasi SAM, dia otomatis ada di foldernya SAM. Foldernya SAM, kemudian ada di folder Apache, kemudian di folder bin. Nah, disitulah
file httpd.exe berada. Nah, defaultnya instalasi SAM itu biasanya ada di drive C. Namun di lokal komputer saya menginstal aplikasi SAM tersebut di drive D, dan saya beri nama yang berbeda ya. Jadi bukan SAM, yaitu saya beri nama server_php. Oke. Kemudian masuk ke folder Apache, masuk ke folder bin ya. Sekali lagi saya coba garis bawahi ke teman-teman, jadi jangan mengacu kepada lokal komputer saya, tapi mengacu kepada lokal komputer dari teman-teman, di mana file http.exe itu diinstal ya. Kalau teman-teman merasa kesulitan, teman-teman bisa cari ya file httpd.exe itu di disk PC atau di komputer teman-teman. Nama filenya adalah ini ya. Jadi tinggal di search saja ya. Memang secara proses nanti mungkin akan memakan waktu ya, tapi ini penting buat teman-teman untuk cari posisi filenya, karena kita akan mencoba trace errornya itu di mana. Meskipun sebenarnya di sini saya sudah kasih highlight bahwa isu ini adalah karena port 80 itu sudah digunakan di server lokal saya. Oke, nanti teman-teman bisa seperti ini. Nanti saya langsung saja ke ininya. Jadi saya langsung panggil karena saya tadi bilang saya simpan di sini, di sini Apache, kemudian bin. Jadi saya tinggal cd ya. Ya, di sini kita tinggal panggil aja pd.exe. Ya, di sini ada pemberitahuan ya bahwa could not bind the to address 0.0.0.0 port 80. Ini artinya port 80 itu sudah digunakan oleh aplikasi lain. Ya, di localhost saya ini, di komputer saya kebetulan saya menggunakan port 80 itu untuk web server Internet Information Service milik Microsoft. Oke. Setelah itu kalau kita sudah dapat, berarti hal yang perlu kita sebenarnya solvingnya adalah ya kita tinggal merubah aja di file http.config ini, kita cari listen ya teman-teman. Nah, di sini ada listen. Nah, ini ada kata-kata 80. Ingat yang tanda yang tanpa hashtag ya atau crash di depannya, itu yang kita rubah. Ini ada 80 dirubah sesuai dengan port ya teman-teman. Saya di sini merubah dengan 2016. Coba kemudian save ya. Oke. Setelah itu close, kemudian kita start lagi. Ya, sekarang Apache-nya sudah bisa start lagi. Oke. Ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa default ini adalah isu yang disebabkan oleh port 80 yang sudah digunakan. Artinya ketika port 80 itu sudah digunakan oleh aplikasi lain, maka teman-teman tidak bisa menggunakan port tersebut ya. Artinya yang hasilnya nanti Apache itu nggak bisa di run di aplikasi SAM. Oke, selanjutnya saya akan mengacu ke poin kedua, yaitu port 443 sudah digunakan atau di block antivirus. Oke, dan saya stop. Untuk 443 itu berkaitan dengan SSL ya, Secure Socket Layer. Jadi di sini ada dua config. Ya, kita ambil yang config yang kedua untuk reproduce isu ini. Kita cari yang listen juga. Ya, listen di sini ingat yang tidak ada crashnya atau hashtag di sini ya. Saya rubah menjadi 443 lagi. Ya. Oke, setelah itu kita start. Oke, dia akan error lagi ya teman-teman.
Lalu kita coba panggil http.exe nya, dia akan memunculkan error could not bind to address 443. Artinya port 443 ini tidak bisa digunakan, entah itu di blok antivirus atau port ini sudah digunakan oleh aplikasi lain. Ya, biasanya sih sudah diblok sama antivirus. Oke. Kalau ada isunya 443 seperti ini, maka teman-teman harus melakukannya harus melakukan perubahan di httpd /ssl.config. Ya, kalian tadi listen. Ya, ini teman-teman bisa rubah dengan port terserah. Yang penting kalau bisa portnya di atas 1000, karena port-port di bawah 1000 itu biasanya masih digunakan oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi di sini saya coba rubah dengan 2015. Oke. Kemudian kita coba start lagi aplikasinya. Ya, sekarang sudah berubah ya, dan sudah bisa di start Apache-nya. Oke. Saya harap 2 poin ini clear ya teman-teman. Artinya kalian yang merasa kesulitan setelah install aplikasi SAM, kemudian SAM-nya nggak bisa di start, Apache-nya nggak bisa di start, kira-kira isunya seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah mengenai upgrade versi PHP. Ini banyak banget pertanyaan ataupun boleh dibilang yang kesulitan ketika mengupdate versi PHP ya. Bahkan ada yang sampai minta AnyDesk gitu. Di sini saya belum sempat buat siapa Daniel Kristianto, mungkin setelah video ini tayang dan masih banyak kesulitan, mungkin saya akan coba buat live video dimana saya akan bantu teman-teman, namun nggak semua, mungkin beberapa aja yang bisa saya bantu. Kemudian nanti live lagi bisa saya bantu lagi gitu untuk memecahkan masalah ini. Oke, selanjutnya ke update versi PHP. Saya mau kasih contoh teman-teman bahwa saya akan coba upgrade versi PHP saya ya. Untuk PHP upgrade versi PHP sebenarnya ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan ya. PHP manual. Oke. Kita harus ke sini ya. Manual update php.net. Kita harus cari yang dari manual php.net ya. Ya, oke. Ini sepertinya bukan di sini. Sebentar, saya ke manual. Kemudian nah, biasanya ada di ini installation on Windows ya. Di sini saya menggunakan Windows ya. Jadi saya refer ke teman-teman yang menggunakan Windows. Untuk yang Linux saya karena belum ada sistemnya, jadi saya mungkin belum begitu bisa untuk kasih tutorialnya. Oke, teman-teman perlu perhatikan, harus kesini dulu ya, install.windows.php. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa baca dulu sebelum teman-teman melakukan upgrade versi PHP. Oke, lanjut ke install requirement. Ya, di sini jelaskan bahwa PHP require at least Windows 2008 atau Vista either 32 bit or 64 bit ya. Oke. Kemudian di sini dikatakan as of PHP 7.2.0 Windows 2008 and Vista are no longer supported. Artinya Windows 2008 dan Vista ini sebenarnya udah nggak support ya untuk PHP 7.2.8. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Di sini dikatakan PHP required the Visual C runtime. CRT many application require that, so it may already be installed. The Microsoft Visual C purpose redistributable
for Visual Studio 2019 is suitable for all these PHP version. Di sini diterangkan bahwa di bawahnya lagi, you must download the x86 CRT for PHP x86 build and the x64 CRT for PHP x64 build. Ya, artinya teman-teman selain mau melakukan upgrade versi PHP, teman-teman juga harus install Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019. Itu perlu diinstal dulu, ya. Oke, selanjutnya kita ke download Visual Studio, Visual di sini nih ada ini latest support Visual C++ Redistributable download. Bisa sini aja ya, teman-teman bisa lihat dari sini. Ya, di sini perlu diperhatikan ketika teman-teman menggunakan PHP versi 86, maka teman-teman harus download yang Visual Studio Visual C++ Redistributable yang versi 86 juga. Kalau misalkan versinya 64, maka teman-teman harus download yang versi 64 ya. Ada dua versi di sini. Gimana cara tahu PHP versinya? Oke, kita langsung ke aplikasi SAM-nya, kemudian ke Help ya di sini, kemudian View README. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian PHP ya, dikatakan PHP ini adalah versi x86 32 bit 3safe ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan 32 bit, teman-teman bisa download PC Redis-nya yang versi x86 ya. Itu biasanya yang suka terjadi. Jadi upgrade-nya sudah, tapi ternyata Visual C++ Redistributable-nya itu belum terinstall. Jadi masih versi yang tahun 2005. Sehingga pada saat di start Apache-nya nggak mau jalan. Ya. Oke, selanjutnya itu poin. Itu harus diingat agar bisa dilakukan ya. Oke. Setelah teman-teman melakukan instalasi Visual C++ Redistributable ini, teman-teman bisa melakukan upgrade versi PHP-nya. Saya akan coba contohkan untuk versi 8 nih. Oke. Kalau saya coba contohkan di sekarang PHP saya adalah versi 7.4.5. Saya mendownload versi 8.1.1.10 ya. Ini adalah versi terbaru dari PHP yang stable. Artinya sudah stable ya. Di sini tulisannya current stable PHP 8.1.10. Kita ke Windows download. Ya, tolong diperhatikan teman-teman ya. Jangan sampai ke skip atau ada step yang salah. Ya. Di sini kita coba cari PHP versi yang kita punya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa cek di Help, kemudian View README. Kemudian di sini kita bisa dapat informasi bahwa PHP yang tersedia untuk aplikasi SAM saya itu adalah versi 3safe x86 atau 32 bit. Jadi kita perlu mendownloadnya yang x86 versi 3safe ya. Di sini kita bisa download yang zip-nya. Ini saya sudah download ya. Kemudian ini sudah saya ekstrak juga. Ini tinggal saya copy saja ke server PHP ya, seperti ini. Ya, oke sudah. Kemudian untuk PHP ini kita rubah saja jadi V7 ya. Ini adalah versi 7 artinya. Dan di sini saya rubah jadi PHP. Artinya yang tadi versi 8 ini saya sudah jadikan folder PHP. Ketika saya start ini pasti masih error. Karena
untuk settingannya masih belum benar ya, kita harus men-setting lagi. Kalau kita panggil http nya ya seperti ini, call not load ya, cannot load bla 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 bla. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa lihat video saya yang ini ya, cara upgrade versi PHP. Harus saya contoh yang ini ya, cara update versi PHP di SAM ya. Ini kira-kira seperti itu. Saya contohkan dengan cepat aja untuk versi 8 ini. Jadi Apache-nya langsung http SAM config ini, kita coba ubah. Di sini ada php 7ts.dll. Teman-teman pastikan di dalam folder PHP ini tersedia file php 8ts.dll. Filenya yang ini ya. Ini close. Filenya yang ini kita rubah saja menjadi 8. Kemudian untuk PHP 7 modul ini adalah variabel, dan untuk PHP 7 modul ini untuk versi 8 itu dia nggak boleh ada number lagi, jadi langsung PHP modul. Ini bisa di refresh saja, 7-nya dibuang. Kemudian yang ini, file ini pastikan ada juga di sini. Ini bisa teman-teman lihat ya, filenya ada di sini ya, php 8 apache 2 strip underscore 4. Jadi tinggal dirubah saja. Kemudian untuk PHP modul tadi, ini adalah PHP 7. Kita replace dengan PHP modul. Jadi ini cara cepat aja. Kemudian kita replace all. Setelah itu berubah semua, kita save. Kemudian coba di start. Ya, sekarang PHP-nya udah berubah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, kalau teman-teman lihat di sini sudah berubah ya. Dan kalau kita lihat di sini ada oke, di sini tuh banyak mungkin karena PHP versinya yang terbaru, jadi ada beberapa yang mungkin error ya teman-teman. Ini perlu dicek lebih lanjut aja. Tapi teman-teman bisa lihat di sini di bagian PHP versionnya ini sudah berubah jadi 8.1.10 ya. Oke. Ya, kira-kira itu aja sih yang isu-isu yang biasanya terjadi ketika Apache tidak mau di start di aplikasi SAM. Buat teman-teman yang masih ada problem tentang Apache yang tidak mau start ini, bisa silahkan komen ya, atau ada mau konsultasi silahkan komen juga. Saya harap kalau video ini banyak ditayangnya, kemudian banyak feedbacknya, saya mungkin akan membuatkan sesi tersendiri ya, sesi live, di mana saya akan support teman-teman untuk assist bagaimana solving SAM Apache teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang ingin terus mempelajari bahasa pemrograman, baik itu PHP, ASP.NET, JavaScript, ataupun teknologi komputer lainnya, silakan subscribe channel ini, klik loncengnya, dan semua video yang saya tayangkan playlistnya sudah saya tulis di deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa lihat video-video apa aja yang ada di channel saya ini. Oke, segini dulu. Terima kasih karena udah nonton videonya sampai akhir, dan bye bye.